Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani dari Program Studi Sarjana Keperawatan kelas 3B NIM C1AA20092. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah, terutama pada orang dewasa dan janin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, di sini yang pertama adalah dari definisi dari sistem peredaran darah. Apa sih itu sistem peredaran darah? Jadi, sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berhubungan dalam pergerakan darah di dalam pembuluh darah dan juga perpindahan darah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, lalu di sini ada fungsi dari sistem peredaran darah tersendiri. Yang pertama adalah pengangkut zat makanan atau nutrien dari usus ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua adalah pengangkut dari paru-paru atau insang ke seluruh jaringan tubuh. Yang ketiga adalah pengangkut dari seluruh jaringan tubuh ke paru-paru. Selanjutnya adalah alat-alat dari peredaran darah, yaitu yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ peredaran darah yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung terletak di rongga dada sebelah kiri manusia. Baik, di sini ada 3 macam pembuluh darah atau jenisnya. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri. Apa sih itu pembuluh nadi atau arteri? Arteri adalah pembuluh yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada arteri nadi besar atau pembuluh nadi besar, aorta. Yang kedua adalah pembuluh nadi paru-paru. Nah, pembuluh nadi besar ini atau aorta adalah pembuluh darah yang keluar dari bilik kiri dan mengangkut darah yang mengandung oksigen. Lalu pembuluh nadi paru-paru ini atau arteri pulmonalis ini adalah pembuluh darah yang keluar dari bilik kanan menuju paru-paru dan mengangkut darah yang mengandung karbon dioksida. Lalu di sini ada yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Apa sih pembuluh balik atau vena itu? Vena adalah pembuluh yang mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Vena ini dibedakan menjadi 3 sebagai berikut, yaitu ada vena cava superior dan vena cava inferior, dan yang terakhir adalah vena pulmonalis. Vena cava superior yaitu vena yang membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas ke serambi kanan jantung. Lalu jika vena cava inferior yaitu yang membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian bawah ke serambi kanan jantung. Dan yang ketiga adalah vena pulmonalis, yaitu vena yang membawa darah yang mengandung oksigen dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Lalu yang ketiga di sini adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh halus yang terdapat di berbagai organ tubuh. Dindingnya tipis dan pada pembuluh inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, di sini ada jenis-jenis dari sistem peredaran darah yang terbagi menjadi 3, yaitu adalah sistemik, lalu ada peredaran darah pulmonal, dan yang ketiga ada koroner. Nah, dari sistem peredaran darah ini bisa kita langsung saja lanjut dan bisa kita lihat di gambar agar lebih jelas lagi. Di sini juga sekaligus saya akan menjelaskan sistem peredaran darah pada dewasa dan janin. Yaitu yang pertama dari peredaran darah dewasa, yaitu ada yang pertama adalah sistem sistemik terlebih dahulu ya. Di sini adalah sirkulasi darah dimulai ketika darah mengalir dari kedua atrium, yaitu 2 bilik jantung bagian atas dan ke ventrikel, yaitu 2 ventrikel bawah. Nah, fase berikutnya disebut periode ejeksi, yaitu ketika kedua ventrikel ini memompa darah ke arteri besar. Dalam sirkulasi sistemik atau yang biasa disebut sebagai peredaran darah besar, ventrikel kiri memompa darah yang kaya oksigen ke arteri utama atau aorta. Darah ini mengalir dari arteri utama ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil, lalu masuk ke jaringan kapiler. Di dalam jaringan kapiler, dalam melepaskan oksigen, nutrisi, dan zat-zat penting lainnya. Dalam tahap ini, darah juga mengambil karbon dioksida dan zat-zat hasil metabolisme dalam tubuh. Setelah mengambil zat-zat tersebut, darah mengalir kembali ke jantung melalui serambi kanan.
proses ini dilakukan pembuluh darah dengan tujuan untuk membersihkan darah. Lalu yang kedua di sini ada sistem pulmonal atau sistem peredaran darah pulmonal, yaitu sistem peredaran darah manusia. Jenis ini bekerja memompa darah dari ventrikel kanan. Selain itu, sistem ini juga umum disebut sebagai peredaran darah kecil. Darah yang memiliki kadar O2 atau oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis ini, aliran darah bercabang menuju arteri dan kapiler yang semakin kecil. Nah, disinilah CO2 atau karbon dioksida dilepaskan dari darah ke dalam vesikel paru dan oksigen atau O2 segar ini memasuki aliran darah. Jadi ketika kita bernapas, CO2 kita meninggalkan di tubuh kita, darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena paru dan atrium kiri ke ventrikel kiri. Detak jantung berikutnya memulai siklus baru sirkulasi sistemik. Nah, yang ketiga di sini ada sistem koroner. Jadi pada prinsipnya sistem peredaran darah yang satu ini mengaliri darah kaya oksigen. Darah beroksigen tinggi dialirkan ke jantung sehingga jantung dapat berfungsi dengan baik. Dalam sistem koroner ini darah Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan proses sirkulasi peredaran darah janin atau fetus ya. Di sini sudah dilihat di gambar, yaitu yang pertama adalah darah dari janin dialirkan ke plasenta melalui vena umbilicalis yang membawa bahan makanan yang berasal dari ibu. Lalu darah ini akan masuk ke badan janin melalui vena umbilicalis yang bercabang dua setelah memasuki dinding perut janin. Cabang yang kecil akan bersatu dengan vena porta dan darahnya akan beredar dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena cava hepatica ke dalam vena cava inferior. Dan cabang satu lagi, ductus venosus aranti, akhirnya masuk ke vena cava inferior sebagai oksigen atau O2 dalam darah. Vena umbilicalis akan direabsorpsi sehingga konsentrasi oksigen menurun. Lalu yang keempat, vena cava inferior langsung masuk ke atrium kanan. Nah, darah ini merupakan darah yang berkonsentrasi tinggi nutrisi dan oksigen yang sebagian menuju ventrikel kanan dan sebagian besarnya menuju atrium kiri melalui foramen oval. Dari ventrikel kanan ini akan masuk ke paru-paru, tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta melalui ductus arteriosus bothali. Nah, darah yang ke paru-paru bukan untuk pertukaran gas, tetapi untuk memberi makanan kepada paru-paru yang sedang tumbuh. Darah yang berada di aorta disebarkan ke alat-alat badan, tetapi sebelumnya darah menuju ke AA hypogastriae atau cabang dari arteri iliaca communis, lalu ke AA umbilicalis, dan selanjutnya ke plasenta. Selanjutnya, sirkulasi darah janin akan berulang kembali menerima nutrisi dan oksigen dari plasenta melalui ductus venosus aranti menuju vena cava inferior yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Mungkin seperti itu penjelasan tentang sistem peredaran darah di janin.